Ya pokoknya itu triknya bikin gitu. Kak Marsha, Kak Bino mungkin seperti apa? Boleh ceritain lagi nggak sih karakter kalian dan mungkin tantangannya di Second Miracle ini seperti apa? Ini film Second Miracle in Summer Seven ini tadi juga udah jelasin bahwa bukan hanya sebuah sequel dari film pertamanya, tapi juga ada prequel dari film pertamanya. Jadi menceritakan tentang saat Bapak Dodo bertemu dengan Ibu Wi dan ketika Bapak Dodonya udah pergi. Jadi memang akan banyak rasa, akan banyak emosi, akan banyak cinta lagi di film ini. Gitu. Buat teman-teman yang udah nonton film pertamanya pasti kan banyak tuh plot-plot yang kok kayak gini. Nah di film keduanya ini akan coba kita jelasin. Melengkapi aja kalau di Second Miracle in Summer Seven ini mungkin jadi lebih apa ya, ada jawabannya untuk yang bertanya bagaimana Bapak Dodo bisa ketemu Ibu Juwita dan kenapa Ibu Juwita akhirnya menikah dengan Bapak Dodo. Challenge-nya seperti apa sih di film ini? Kenapa? Challenge-nya sebetulnya ini jadi film original sebetulnya, karena di apa namanya di seluruh dunia Indonesia yang mendapatkan kesempatan yang diterima idenya untuk membuat sebuah film kedua lanjutan dari Miracle Summer Seven gitu. Dan pihak dari sutradara Koreanya yang dulu produsernya itu sangat ini banget ya, sangat mendukung banget gitu, sangat appreciate banget sama apa namanya, bahkan mereka tuh kaget bahwa Indonesia malah lebih cinta banget sama Miracle Summer Seven dan menyiapkan kelanjutannya gitu. Dan apa namanya, buat saya ini dari segi kebanggaan sih. Iya, ternyata waktu itu titipannya cuma satu. Waktu mereka datang ke sini, saya pernah janji katanya kalau film Miracle in Summer Seven yang pertama itu lebih dari 5 juta, saya akan traktir dia. Udah ditagih. Dan ternyata dia nagih gitu. Mana nih Vino katanya mau traktir saya gitu. Ya mudah-mudahan yang film ini juga bisa sukses lagi, jadi traktirnya double. Amin. Syuting bareng gimana mungkin pengalamannya kemarin syuting bareng seperti apa? Ya kalau ini kan sebetulnya dari awal memang ceritanya udah berdua ya. Tapi kita nggak ngebayangin bahwa film ini akan diteruskan dan akan dibikin Eksplorasi yang berdua lagi gitu. Karakter. Terutama untuk karakter ini. Deg-degan sih. Deg-degan sih. Iya, deg-degan banget lah. Karena segitu sukanya saya sama film Miracle in Summer Seven, jadi ketika ini ada lanjutannya, ada prequelnya, jadi apa ya, bukan beban tapi kayak apa, keinginan yang besar banget untuk bisa jadiin karakter ini tuh berhasil, bagus gitu, melengkapi yang udah ada. Karena kan di film aslinya karakter istrinya, ibunya ini kan nggak ada ya. Jadi begitu pas di sini ada visualnya dan ada backstory-nya, itu yang jadi sangat menarik banget. Dan bahkan pihak dari Koreanya memuji pengembangan cerita dari film ini. Ini jadi kayak syuting film original, karena memang ceritanya nggak pernah ada di mana-mana. Ceritanya benar-benar murni film Indonesia. Bahkan tadi kata Ibu Erika, produsernya melalui produser di Korea sana, negara-negara lain pengen melihat film ini karena mungkin akan ada kemungkinan untuk mungkin meremake film ini atau gimana ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memberitakan ini seluas-luasnya biar ini menjadi kebanggaan kita nantinya. Bukannya kita lagi meremake film luar, tapi film kita yang diremake oleh penggemar film Miracle in Summer Seven. Mas Bino. Gimana dia akan berhasil lagi kan pasti ada kesempatan kan. Tapi nyangka nggak sih sebelumnya ini bakalan ada atau dulunya nggak nyangka bakalan di-break? Nggak nyangka ya, awalnya nggak nyangka. Cuman kalau bebannya sih bebannya nggak sama kayak dulu sih. Kalau dulu kan bebannya adalah ini film besar, terus kita remake gitu kan. Jadi bebannya bisa sesukses yang dulu nggak?
film aslinya gitu. Itu kan udah kita buktiin tuh yang film pertama. Nah kalau sekarang pembuktiannya adalah kayak film original gitu. Film apa cerita yang kita kembangin ini bisa diterima nggak? Gitu. Jadi bukan ngebandingin antara film asli sama film remake, tapi cerita baru ini bisa diterima nggak dengan apa namanya dengan pengembangan yang dilakukan oleh Indonesia. Gitu. Iya, nanti tulus karena memang ceritanya cerita baru dan ceritanya juga lebih banyak, nggak cuma di Bapak Dodo dan Kartika aja, ada Pak Hendro, ada apa namanya, ada part di mana Bapak Dodo udah nggak ada, gitu. Gimana anaknya gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang peran utamanya di sini memang Kartika sih, Grace gitu. Makanya di posternya nih semuanya melihat ke Grace gitu. Mas Vino sama Iya, tadi saya juga ngeliat trailernya, saya baru bertanggal lihat, kok sedih banget gitu ya. Saya malah ngeliatnya kayak begitu anak saya nggak ada, anak saya seperti apa ya, siapa yang jaga ya. Perasaan itu jadi lebih kayak gitu kayak anak saya sama Grace itu kan udah deket banget. Udah kayak dia manggil aja mas, sampai sekarang masih papa gitu. Jadi begitu ngeliat ininya kayak ya ampun, Ika udah gede gitu, terus Ika udah gak sama Bapak Dodo lagi, Ika udah dia asuh sama teman-teman yang di penjara, sama Pak Hendro, itu jadi kayak ngerasa aduh sedih banget sih. Mas Vino sama Mbak Marsha ini selalu main film diduetkan nih. Berkah nggak sih? Berkah sih, alhamdulillah, amin. Dan selalu itu ya kita memang, kalau saya sih, maksudnya saya menikmati setiap proses gitu bekerja sama Vino gitu, bukan karena suami gitu, tapi memang alhamdulillah saya sih ngerasa cocok dalam, bukan nggak harus ngomongin chemistry gitu, tapi mungkin ritme kerja kita cukup baik gitu berdua, jadi ya sih selalu senang dengan itu. Kita nggak pernah mengkondisikan bahwa syutingnya harus berdua. Saat ini pun Marsha punya proyek lain, saya juga punya proyek lain, tapi begitu dipercaya oleh produser untuk bergabung dalam sebuah film, itu benar-benar karena bukan cuma karena kita suami istri sih, karena memang kita benar-benar menjalani profesi ini dengan sangat profesional gitu. Kita membuktikan bahwa ketika kita kerja, kita punya karya, kita tuh sungguh-sungguh gitu. Jadi itulah yang reward yang kita dapat. Akhirnya kita dipasangin lagi. Dan saya rasa banyak kok di luar sana yang pengen banget main sama suaminya, pengen banget main sama istrinya gitu. Jangan sebagai pasangan yang double ya, gajinya double gitu. Enggak sih, lebih enak mengaturnya aja sih, lebih nyaman, pasti lebih nyaman lah sama sama pasangan sendiri, dan seneng aja karena kita bisa kerja bareng tapi dengan berganti karakter. Itu anak-anak pada diajak bawa ke sini gitu. Nggak selalu, kadang-kadang kalau lokasinya dekat atau dia lagi nggak sekolah, kadang-kadang nengokin sih, tapi nggak nungguin. Terima kasih banyak teman-teman semua, mudah-mudahan film ini bisa membawa sesuatu yang baik lagi untuk kita semuanya. Mas Vino terakhir dianggap pasangan sebagai pasangan box office seperti apa? Aduh, beban banget itu beban banget, saya nggak berani. Pokoknya bersyukur aja dan berharap yang terbaik untuk film demi filmnya, terutama yang sekarang nih Second Miracle. Siap, oke. Thank you, Mas Vino.